Selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi di video sebelumnya teman-teman udah tahu yang namanya eh, variable dan juga tipe data yang ada di JavaScript. Variable teman-teman udah tahu bagaimana cara membuat variable dua cara. Jadi ada yang cara langsung deklarasi inisiasi plus langsung assignment atau juga teman-teman bisa lakukan satu-satu. Jadi pertama deklarasi inisiasi, habis itu baru teman-teman lakukan assignment gitu. Kemudian juga ada tipe data, ada string, numbers, boolean, array dan objek gitu. Nah, di video kali ini kita akan mengelola bisa dibilang gitu. Jadi kita akan menggunakan variabel-variabel yang udah kita buat. Kemudian dari variabel tersebut kita kelola, kita olah variabel-variabel tersebut. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Jadi ada operator, conditions, switch, dan nanti masih ada eh, item-item yang bisa kita lakukan lagi atau hal-hal yang bisa kita lakukan lagi pada variabel yang sudah kita buat. Tapi untuk yang kali ini di sini ada operator, conditions, dan switch gitu. Jadi untuk yang kali ini ada operator. Misalkan atau operator. Nah, operator sendiri itu bisa bilang operator atau yang melakukan operasi gitu. Jadi di sini ada arithmetic operators, jadi operasi aritmatika. Kemudian ada assignment operators, jadi operator untuk assign sesuatu, jadi kayak variables gitu ya. Kemudian ada comparison operators, kemudian ada logical operators, ada conditional operators, dan juga type operators. Nah, di sini kita akan bahas ya satu-satu. Kita langsung sambil praktek aja. Jadi yang pertama itu arithmetic operators. Nah, oke, di sini teman-teman bisa pakai control slash ya buat bikin komen atau komen di JavaScript gampang, cuma slash slash. Jadi ya udah pakai slash slash gitu. Jadi yang pertama itu ada, oke, sudah kita perbesar. Nah, arithmetic operators. Oke, jadi ada namanya operator aritmatika. Teman-teman mungkin tahu ya, aritmatika itu ya kayak matematika gitu, operasi-operasi yang ada pada aritmatika. Jadi ada yang, oke, kita langsung praktek aja ya. Jadi kita di sini variabel, misal kita punya angka 1 itu kita buat 5. Kemudian ada variabel angka 2 10 gitu. Nah, variabel operator yang pertama, operator aritmatika pertama itu ada penjumlahan. Jadi penjumlahan itu teman-teman bisa pakai tanda plus. Jadi gampang aja ya. Teman-teman mungkin juga bisa prediksi expect gitu. Kalau kita bisa melakukan penjumlahan dengan eh, tanda plus. Nah, di sini teman-teman bisa misal tulisnya gini ya, 5 tambah 10. Nah, ini. Jadi kita di sini sudah menggunakan operasi aritmatika gitu. Atau teman-teman juga bisa pakai gini, misal variabel penjumlahan 2. Nah, di sini kan kita udah ada variabel yang kita buat nih. Nah, berarti kita pakai aja. Jadi kita buat misal angka 1 ditambah angka 2. Oh, sorry, angka 2. Nah, ini berarti kita menggunakan variabel yang di atas, kemudian dimasukkan ke variabel penjumlahan 2. Nah, misal di sini kita buat ya, console.log gitu. Oh ya, sebelumnya teman-teman, jadi untuk operator di sini kita pergi ke indeks yang ada di luar gitu. Jadi kayak video sebelumnya, teman-teman pergi ke indeks yang mungkin teman-teman udah punya juga di bagian paling luar. Kemudian kita rubah yang bagian script di sini. Jadi bagian ini kita hapus, kita ganti pergi ke JS operator conditions switch, kemudian pilih yang operator.js. Kemudian teman-teman save. Nah, terus di sini kita go live juga. Jangan lupa kita nyalakan. Nah, di sini kita pakai ininya aja. Pakai DevTool-nya atau inspect-nya aja. Kita kembali ke operator. Nah, di sini ada yang langsung 5 plus 10 atau misal angkanya kita ganti deh, misal 3 tambah 1 gitu ya. Terus kemudian kita lakukan console log. Misal di sini kita cek dulu penjumlahan 1. Nah, jadi teman-teman bisa melakukan ini, kemudian masukin variabel di dalamnya. Kemudian teman-teman save. Nah, dia akan muncul 4. 4 itu adalah penjumlahan 1. Penjumlahan 1 itu apa? Adalah 3 ditambah 1. Jadi ini penjumlahan. Penjumlahan ya. Jadi bisa gini, atau seperti yang di contoh 2, teman-teman pakai variabel yang udah dibuat, kemudian teman-teman jumlahkan gitu.
kemudian teman-teman save. Nah, hasilnya di sini 15. Seperti penjumlahan 2 di sini, itu adalah angka 1 plus angka 2. Nah, angka 1 dan angka 2 itu apa di sini? 5 sama 1. 5 tambah 10. 5 tambah 10 adalah 15 gitu. Jadi, itu yang pertama yaitu penjumlahan. Yang kedua adalah pengurangan. Jadi, untuk pengurangan juga gampang aja ya, teman-teman juga udah tahu pastinya bakalan kayak apa gitu untuk pengurangan. Jadi, pengurangan itu kita tulis dulu ya. Pengurangan. Oke, pengurangan kita juga bisa pakai angka yang di atas. Jadi angka 1 dikurangi angka 2 gitu. Kemudian di sini bisa di konsol log, kemudian pengurangan gitu. Teman-teman save. Nah, di sini muncul minus 5 gitu. Kemudian dan yang selanjutnya juga mungkin teman-teman tahu ya. Jadi ada perkalian. Jadi perkalian kita coba buat juga ya, perkalian. Nah, untuk perkalian tuh kita pakainya tanda bintang. Mungkin teman-teman tahu yang di Excel itu juga mereka pakainya bintang ya kalau nggak salah. Nah, itu di Microsoft Excel juga pakai bintang, di sini juga kita pakai bintang. Dan mostly bahasa pemrograman tuh sama gitu. Jadi untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian itu sama simbol-simbolnya. Jadi di sini angka 1 dan angka 2. Kemudian di sini console log perkalian gitu. Teman-teman save. Nah, di sini kan angkanya 5 sama 10 ya, 5 kali 10, 50 gitu. Kemudian ada pembagian. Nah, untuk pembagian, dia itu tandanya adalah pakai slash angka 2 gitu. Jadi, kemudian console log pembagian save. Nah, jadi 0,5. 5 bagi 10, 0,5. Kemudian di sini ada ini juga pemangkatan. Jadi, misal variabel pangkat gitu. Misal di sini angka 1 pangkat angka 2. Waduh, gede banget ya. Console log hasilnya itu adalah save. Nah, 3125 gitu. Jadi kalau misal teman-teman mau coba ya silahkan gitu. Atau misal dibalik deh. Oh, ini angka 1 kali angka 1 deh. Angka 2. Nah, dia angkanya ya gede banget gitu. Atau misal teman-teman di sini bisa balik deh. Jadi 10 pangkat 5. Jadi angkanya 100.000 gitu. Itu untuk pangkat. Kemudian yang terakhir ada yang namanya modulo. Modulo. Nah, jadi modulo itu gini, misal gini. Modulo. Modulo itu misal di sini ada angka 30, kemudian modulo 7 gitu. Misal kalau ini kita cek dulu ya, console log modulo save. Nah, di sini munculnya 2. Kenapa 2 gitu kan? Nah, jadi modulo di sini itu artinya adalah sisa dari hasil pembagian gitu. Jadi 30 modulo 7 itu hasilnya 2 dari mana? Hasil sisa pembagiannya. Jadi kalau teman-teman tahu, misal 7 nih. 7 itu kan paling dekat dikali berapa yang mendekati 30? Ada 28 gitu. 7 dikali 4, 28. Kemudian kalau misal 7 dikali 7 kali 4 28, kalau misal 7 kali 5 itu 35. Dia udah over. Jadi yang dipilih adalah 7 kali 4 28. Nah, 28 dari 30 kan selisihnya berapa? 2 gitu. Jadi sisanya 2. Maka hasil dari 30 modulo 7 itu adalah 2 gitu. Jadi itu untuk modulo gitu. Jadi aritmatika, operator aritmatika yang ada di bahasa pemrograman JavaScript itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pemangkatan, dan modulo gitu. Jadi teman-teman bisa mengoperasikan ataupun mengolah variabel-variabel yang udah teman-teman buat gini, misal 5, 10 itu dengan operator ini gitu, penjumlahan, perkalian, dan lain sebagainya. Kemudian di sini, oh ya ada tambahan lagi. Jadi di sini teman-teman juga bisa apa namanya menjumlahkan, khususnya untuk penjumlahan ya, penjumlahan untuk eh, oke kita buat di bawahnya. Jadi di sini kita bisa menjumlahkan angka dengan uh, string gitu, dengan teks gitu. Hasilnya seperti apa? Jadi kita lihat dulu ya. Misal di sini ada angkanya misal 10. Kemudian ada uh, kata, misal di sini halo gitu. Nah, apa yang terjadi kalau misal kita misal langsung aja ya console.log. Nah, kita juga bisa langsung memasukkan di sini gitu. Jadi misal di sini langsung angka ditambah
kata gitu. Jadi teman-teman bisa langsung pakai console log, kemudian di dalamnya isi dari ini. Jadi teman-teman bisa tanpa harus membuat variabel dulu. Kalau misalnya ini kan kita buat variabel dulu dua, kemudian di sini ada penjumlahan, dimasukin variabel, baru dikasih di sini penjumlahan gitu. Tapi kita juga bisa dibuat langsung gini juga bisa gitu. Nah, ini kalau kita save, teman-teman lihat di sini munculnya 10 halo. Nah, 10 halo ini tipenya apa nih berarti? Kita bisa juga cek console log type of, kemudian masukkan angka plus kata. Save. Nah, dia akan muncul string. Jadi tipe apa sih tipe data dari angka plus kata? Jadi hasil yang keluar ini itu tipe datanya apa? Tipe datanya itu di sini dia muncul string gitu. Jadi kita bisa menjumlahkan angka dan uh, string, angka dengan string, tapi nanti hasilnya dia menjadi string gitu. Jadi JavaScript ini tuh udah pinter gitu. Jadi kalau misal kita mau menjumlahkan angka dan huruf itu bisa gitu. Si JavaScript tuh tahu dia mau jadi apa gitu. Begitu. Itu untuk menjumlahkan angka dengan string gitu. Tapi ini nggak berlaku untuk yang lain ya. Mesti kayak misal pengurangan gitu nggak. Jadi kalau misal teman-teman ingin menggabungkan teks dengan huruf itu bisa kayak gini. Atau misal contoh satu lagi deh. eh di sini, oh enggak, gini gini. Kita ganti di sini nilai Anda adalah titik dua spasi. Kemudian di sini teman-teman balik. Misal di sini kata plus angka gitu. Kemudian di sini save. Nah, di sini muncul nih nilai Anda adalah 10. Nah, jadi ini salah satu fungsi dari menjumlahkan angka dengan string. Jadi pada saat kita mau memunculkan string, kemudian diikuti dengan angka, kita bisa langsung pakai jumlah aja gitu. Nggak perlu pakai kode-kode atau bentuk-bentuk yang lain gitu. Jadi itu yang pintar dari JavaScript itu sendiri gitu. Oke, jadi untuk video kali ini kita sudahi dulu ya. Jadi kita sudah belajar mengenai JavaScript operator gitu. Jadi khususnya aritmatika gitu. Oke, di video ya. Nah, jadi kita udah belajar yang namanya operasi aritmatika gitu. Di video selanjutnya kita akan lanjut ke bagian selanjutnya yaitu assignment operators dan selanjutnya gitu. Jadi untuk video kali ini sekian. Terima kasih.